tiap makhluk. Dan Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah menukil dari penjelasan tafsir Al-Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah yang menjelaskan dari tafsir beliau yang masyhur sisi keserupaan manusia dengan hewan pada perkara-perkara yang khusus sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah yang mendapatkan ridha dari sebagian para ulama, irtadahu ba'dul ulama wala yadhhar 'indana kullu ad-duhur. Kana Ibnu Uyainah rahimahullah yaqul fi hadhihi al-ayat al-karimah inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala fil adamiyyin syabahan min anwa'il bahaim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pada Bani Adam keserupaan dengan hewan-hewan. Dari sebagian yang ada pada jenis manusia, ada pada keserupaannya, ada pada hewan. Faja'ala fi ba'dihim yara'adul asad, kebengisannya, keganasannya. Ada manusia yang seperti singa, kebengisan dan keganasannya. Demikian juga ja'ala fi ba'dihim sir'atu aduwwid. Ada yang sisi kesamaannya dengan kecepatan serigala dari musuhnya. Yang ini juga terdapat pada sebagian manusia, sisi keserupaan ad-dhi'b. Wa ja'ala fi ba'dihim makhluk tawus wa yahud. Ada sisi keserupaan pada manusia dengan kesombongan, keangkuhan yang ada pada binatang tawus atau merak. Yang antum bisa memperhatikan tafakkur pada apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah. Wa ja'ala fi ba'dihim syar'ul khinzir. Ada juga sebagian dari manusia yang terdapat sisi kesamaan dengan kejelekan dan kejahatan al-khinzir, babi dan sejenisnya. Beragam sifat karakter yang terpuji ataupun yang tercela terdapat pada manusia sisi-sisi syabah, keserupaan dengan al-bahaim. Wa hakada wa anna bainahuma musyabahat min hadzal naw'. Demikian kata Syekh rahimahullah, antara jenis yakni adamiyin, Bani Adam, manusia, ada sisi kesamaan dengan al-bahaim, dengan hewan. Faqala rahimahullah wa aktsarul ulama ala annahum innama kanu umaman amsalana. Dan mayoritas dari para ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini menegaskan bahwa mereka itu sama dengan kita, sama-sama makhluk, umaman amsalana. Lianna kullana makhlukun, karena kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah.
miskinun marzukun yudabbir syu'unahu. Kita semua sebagai hamba yang miskin, hamba yang fakir, nahnu fuqara ilallah. Kita semua sebagai hamba yang butuh, yang fakir, yang miskin kepada Allah. Demikian juga mereka binatang. Diberikan rezeki, butuh kepada rezeki, makan dan minum. Dan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makan dan minum kepada makhluknya, kita akan binasa, mati kelaparan, mati kehausan. Sebagaimana binatang, jika tidak makan dan minum, mereka juga binasa, akan mati kelaparan, kehausan. Yang mengatur semua urusannya adalah Allah Azza wa Jalla. Semua kita bergantung kepada Allah. Urusan kita, Khaliq Raziq, yang mencipta, yang memberikan rezeki, huwa Allah Jalla Jalaluh. Wa anna dhalika al-Khaliq ar-Raziq qaddara al-awqat allati yujadana fiha wal awqat allati yumitana fiha. Demikian juga Allah Jalla Jalaluh, zat yang maha mencipta, maha memberikan rezeki, menciptakan beragam jenis makhluk yang Allah telah ciptakan di jagat raya ini, termasuk di dalamnya manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, Ar-Raziq, Ar-Razzaq sirah mubalaghah, yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah dalam menguasai, memiliki dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan itu pun tidak mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla, apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun bumi dibor, diambil perbendaharaannya yang tersimpan di dalamnya sampai nanti habis, demikian juga mereka menggali perbendaharaan di tempat-tempat yang lainnya, itu tidak mengurangi kerajaan apa yang ada di sisi Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ketetapan takdirnya dari waktu-waktu penciptaan makhluk-makhluknya. Demikian juga waktu-waktu kematian di dalamnya, dalam ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Wal arzaqul lati yarzuquna fiha, demikian juga rezeki telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut kelaparan, jangan takut miskin, karena semua telah digariskan ketetapan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, sampai binatang, bahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Rahmatihi Jalla wa'ala, dengan rahmat keluasan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mereka tidak lepas, tidak luput dalam mendapatkan pembagian ketetapan rezeki min indillahi Jalla wa'ala. Apalagi orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, yang beribadah siang malam kepada Allah, menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Qala rahimahullah wa qaddara li kulli minna qadra hayatahu wa rizqahu wa ajalahu wa qaddara sifatahu allati yakunu 'alayha wa miqdarahu alladhi yakunu 'alayha wa nahwu dhalik. Semua telah ditetapkan ketetapan takdirnya oleh Allah. Tiap-tiap makhluk, kehidupannya, kematiannya, rezekinya, ajalnya, demikian juga sifat-sifatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai batas waktunya. Ini
sekalian rahimakumullah, renungan dan perlu kita jadikan tafakkur dalam kehidupan kita sebagai manusia yang pada dasarnya kita sama dengan binatang, makhluk yang bergantung, yang fakir, yang miskin kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana akhir dari penjelasan tafsir Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau mengatakan, wa bi hadhihi al-ayah yatafakkaru al-muslim wa ya'tabir wa ya'lam annahu binisbati ila da'fihi wa iftiqarihi wa 'azamati Allah jalla wa 'ala wa jalalihi annahu kal hayawanat wal bahaim. Dari ayat ini kata Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah menjadi bahan pemikiran dan tafakkur, mengambil pelajaran i'tibar dengan ayat yang mulia ini, bahwa seorang hamba dia mengetahui sesungguhnya dia sebagai makhluk yang miskin, yang fakir, ila dha'fihi wa iftiqarihi, yang lemah, yang fakir, dari semua sisi manusia itu lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak memiliki kekuatan apapun kecuali yang telah diberikan oleh Allah setimpal pada kekuatan manusia. Dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, kemaha muliaan Allah Azza wa Jalla, kemaha besaran Allah Azza wa Jalla, bijalalihi subhanahu wa ta'ala, dengan segala kebesaran, kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Perbandingan yang demikian yang tidak pantas untuk dibandingkan, khususnya bagi orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, yang tidak pantas untuk disandingkan, disyirikatkan dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang fakir, yang miskin, yang penuh dengan dha'af, kelemahan dan cacat, tidak pantas disandingkan dengan Allah, disyirikatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan perkara yang demikian, kita juga mengetahui annahu kal hayawanat wal bahaim. Manusia itu ada sisi kesamaan, sama dengan hewan dan binatang. Kita manusia sama dengan hewan dan binatang, makhluk miskin, marzuq, muhaddad, kehidupan kita dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah, dan semua yuhsyarun ilaih, akan dibangkitkan menuju Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bisa tafakkur, mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan, cacat, yang tidak pantas kita menyombongkan diri kepada Allah, menyombongkan diri kepada manusia. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, dari kesombongan pada dirinya. Tidak akan masuk surga. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena al-kibriya, kesombongan itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau kita memikirkan dan memperhatikan, mengambil pelajaran, tidak pantas manusia itu menyombongkan diri, meremehkan temannya, meremehkan saudaranya, meremehkan tetangganya, menghina tetangganya. Waliyadu billah. Nah, kalian itu siapa? Apakah kalian raja yang melebihi manusia kedudukan kalian? Kalian sama-sama makhluk manusia. Kita juga makhluk manusia yang miskin, yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena jika kita memperhatikan,
tidak sedikit dari manusia yang mereka menyombongkan dirinya, menghina saudaranya, meremehkan saudaranya, menghina tetangganya, meremehkan tetangganya, seakan-akan dirinya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Yatafakkar al-muslim wa ya'tabir wa ya'lamu annahu binisbati ila dha'fihi wa iftikarihi wa 'azamati Allah jalla wa 'ala wa jalalihi annahu kal hayawanat wal bahaim. Jadi kita manusia itu sama dengan hewan dan binatang, sama-sama makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim, dalam susunan yang sempurna, dalam penciptaan yang sempurna, dan diangkat derajatnya oleh Allah berdasarkan taqwa, ketakwaan dari manusia, bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan dengan kedudukan, bukan berdasarkan dengan kelompok atau golongan yang sekarang sedang dibanggakan oleh manusia, yang masuk kelompoknya itulah yang paling benar, yang akan masuk surga sebagai muslim sejati, atau klaim-klaim yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan seorang hamba, siapapun dia, mau kulit putih, mau kulit hitam, tinggi atau pendek, paras cantik atau jelek, dari mana dia datang, dari suku apa dia datang, dari kabilah apa dia datang, tidak dipandang kelompok atau golongan, ras atau suku. Yang mengatakan kelompoknya yang paling benar itu adalah kebohongan dan kebodohan belaka, yang jangan sampai kita tertipu dengannya. Tidak ada dalil. Itu hanya kebohongan dan tipuan dari orang-orang yang memiliki ambisi dan niat-niat selain Allah Jalla Jalaluhu. Kemuliaan seorang hamba itu ditakar dengan ketakwaan hamba tersebut, siapapun dia, laki-laki atau perempuan. Di sisi Allah tingkat derajatnya ditakar dengan ketakwaan seorang hamba tersebut kepada Allah. Dan ketakwaan itu tidak dipamerkan, tidak dilahirkan. Yang diukur di sisi Allah Azza wa Jalla nantinya di yaumul qiyamah adalah niat yang mengiringi amalan saleh ketika di dunia. Kalau di dunia dihukumi secara zahir, maka di akhirat niat yang mengiringi amalan saleh secara zahir itu yang ditakar kebenarannya, nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting pada kita, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa apa yang kita miliki dari keutamaan yang diberikan oleh Allah, kita adalah kal hayawanat wal bahaim, seperti hewan dan binatang, sama-sama makhluk yang marzuk, yang miskin, yang penuh dengan kefakiran dan kelemahan pada diri kita manusia. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan berikutnya, wa kana ba'dul ulama yaqul illa umamun amsalukum kama annakum ta'rifuna Allah wa tusabbihuna Allah wa tuwahhidunahu fahum umamun amsalukum kadzalik. Nah, ini dibalik. Kalau dalam ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sebagian para ulama mereka menegaskan
illa umamun amsalukum kama annakum ta'rifuna Allah, sebagaimana kalian manusia. Dalam ayat disebutkan hewan terlebih dahulu, binatang terlebih dahulu, burung terlebih dahulu. Illa umamun amsalukum, sebagaimana kalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, bertasbih kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka juga umamun amsalukum kadzalik. Hewan, binatang, burung dan yang lainnya adalah umamun amsalukum. Jadi jenis makhluk yang juga diciptakan oleh Allah seperti kalian. Mereka juga bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka juga berzikir kepada Allah. Makhluk-makhluk selain daripada kita, itu mereka bertasbih juga kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana dalil firman Allah yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, wa yadullu lihada anna Allah Jalla wa ala qala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44, yang menegaskan bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-41 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru shafat kullun qad alima salatahu wa tasbih. Ayat ini juga menegaskan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi mereka bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sebagian para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan pada firman Allah, illa umamun amsalukum, sebagaimana kalian manusia mengenal Allah, bertasbih kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka juga hewan, binatang, burung dan yang lainnya umamun amsalukum, seperti kalian yang bertasbih kepada Allah, yang memuji Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan segalanya kelangsungan hidupnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini khawatir iman rahimahullah, sedikit yang kita bisa murajaah pada kesempatan sore yang mulia ini fi hadha syahr al-mubarak. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita dari keterangan tafsir Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah fi hadhihi al-ayatil karimah. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.